Juliana Sitinjak dengan NIM 1233200116. Di sini aku menjelaskan materi tentang transformasi Laplace. Jadi, transformasi Laplace itu merupakan metode integral yang digunakan untuk menyederhanakan eksponensial dan trigonometri. Transformasi Laplace ini juga digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Untuk mengerjakan transformasi Laplace itu, jika diberikan suatu persamaan diferensial atau ODE, baru setelah itu ditransformasikan. Nah, rumus Laplace sendiri itu ada ini. Laplace xt sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat minus st ft dt. Nah, ada sini dua contoh. Contoh pertama, diberikan ft sama dengan 1 saat t lebih besar dari sama dengan 0. Nah, yang ditanya itu fs atau fungsi Laplace-nya. Nah, kita masukkan rumus Laplace-nya ini ft ini. Setelah itu ke bawah dimasukin yang diketahui. Nah, ft-nya kan 1, dimasukkan 1. Kemudian integral 0 sampai hingga baru eksponen st. Ft-nya kan 1, jadi dikali 1, jadi bisa ditulis dengan dt. Nah, integral dari eksponensial pangkat minus st itu sama dengan minus 1 per s dikali eksponensial s per t dari 0 sampai tak hingga. Nah, karena dari 0 sampai tak hingga kan dari 0 ini jadi habis. Nah, integral dari ini kan 0, jadi integralnya ini kan eksponensial pangkat minus st ini sama dengan minus 1 per s eksponensial minus pangkat minus. Nah, integral dari 0 sampai tak hingga dari eksponensial pangkat minus st itu kan sama dengan minus 1 per s kali eksponensial pangkat minus st dari 0 sampai tak hingga. Karena dari 0 ini habis, maka kita 1 per s minus ketemu minus atau mengurangkan di sini jadi plus. Atau ini juga bisa diselesaikan menggunakan tabel Laplace. Nah, kalau kita lihat di tabel Laplace, kalau ft sama dengan 1 itu sama dengan 1 per s. Nah, lanjut untuk contoh yang kedua. Di sini ft-nya diketahui eksponensial kt. Kita cari fungsi dari Laplace-nya. Nah, dimasukin dari rumusnya mengkalikan ft-nya kan eksponensial kt. Integral dari 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat minus st dikali ft-nya kan ini eksponensial kt dikali dt. Nah, integralnya ini eksponensial ini sama dengan 1 per a dikurang s dikali eksponensial pangkat minus s dikurang a penting dari 0 sampai tak hingga. Nah, hasilnya ini sama dengan 1 dikurang s 1 per dikurang s kurang a, atau lebih simpelnya juga dapat dilihat di tabel Laplace. Pangkat kt itu sama dengan 1 per s kurang a. Halo, perkenalkan nama saya Sri Dewi Lubis dengan NIM 1233220022. Untuk materi kali ini yaitu transformasi turunan dan integral ODS. Nah, untuk turunan pertama sendiri itu Laplace f aksen sama dengan s Laplace f dikurang f0. Untuk turunan keduanya itu ada Laplace f double aksen sama dengan s kuadrat Laplace f dikurang sf 0 dikurang f aksen 0. Nah, untuk turunan n itu ada Laplace f pangkat n sama dengan s pangkat n Laplace f dikurang s n kurang 1 f0 dikurang s pangkat n kurang 2 f aksen 0 dan seterusnya. Nah, untuk namanya itu f ft sama dengan t sin ut. Nah, diketahui f0 sama dengan 0. Untuk turunannya f aksen 0 yaitu sama dengan 0. Berikut itu ada f aksen t sama dengan sin ut plus ut cos ut. Untuk turunan kedua itu 2w cos ut dikurang w kuadrat t sin ut. Nah, dari cetusan itu kita pakai f aksen double aksen t sama dengan 2w cos ut dikurang w kuadrat ft. Rumusnya itu ada, kita pakai rumus Laplace f double
dikurang S, F 0 dikurang F aksen 0. Tinggal ini berikut itu ada Laplace F double aksen dikurang S kuadrat Laplace F, sehingga Laplace F double aksen sama dengan 2W S per S kuadrat plus W kuadrat dikurang W kuadrat Laplace F sama dengan S kuadrat Laplace F, sehingga Laplace F sama dengan Laplace T sin T sama dengan 2WS per S kuadrat FT kuadrat D kuadrat yang lagi. Nah, untuk diagram pendekatannya, yang pertama itu kita ambil Laplace-nya, yang kedua itu kita substitusi ke kondisi awal, yang ketiga itu berikutnya yang ketiga itu selesaikan aljabar, terus yang terakhir itu inverse Laplace. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lucia Lumbantoran dengan NIM 123320038. Sini saya akan menerangkan dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu adalah mengubah domain menjadi domain S shifting dan T shifting. Yang dimana step pertama fungsi itu adalah ini adalah sebuah grafik yang dimana nilai 1 dan T yang fungsinya itu jadi Q T atau domain T. Sedangkan di sini ada bernilai 1, tapi di sini ada perpotongannya yang dimana itu menjadi U T dikurang A. Sedangkan di sini ada bernilai 5 yang dihitung dari sini ada 0. Sedangkan di sini P dan di sini juga P. Dan di sini menjadi Y sama dengan A sin 1 yang menjadi nilai UT sama dengan 5 sin T. Dan di sini juga sama, cuma di sini ada 2 yang dimana U sama dengan UT dikurang 2 sama dengan 5 sin T. Nah, tadi di sini tuh ada nilainya, yaitu nilai 0 yang domain satunya, yang terus di sini ada nilai 1 yang sama 2-nya. Terus kita ke chart impulse yang dimana itu ada nilainya 1 per K. Ini ada bangunan benda menghalanginya. Jadi di sini ada root T dikurang A yang berdua nilai yaitu 0 dan 1 per 2. Terus kita ke convolution atau pengolahan citra. Jadi ini ada satu foto. Ini akan secara jika itu digabung menjadi FT dan GT-nya yang menjadi HT. Jadi satu satuan. Terus kita ke contoh. Ada ini caranya mengubah ke shifting dulu. Jadi HS sama dengan 1 per S dikurang A dari S sama dengan 1. Ini jadi dua bagian menjadi 1 per S dikurang A yaitu FS-nya, sedangkan ini menjadi 1 per S yaitu GS-nya. Terus ini tuh dirubah lagi menjadi D60. Ini yaitu T sama dengan eksponen A Pi kali 1. Eksponen A Pi-nya sama dengan FT, sedangkan satunya adalah GT. Nah, HT-nya sama dengan integral 0 sampai T eksponen 1 DT yang sama dengan 1 per A eksponen AT. Nah, dari 0 sampai T. Nah, terus berubah menjadi 1 per A eksponen AB dikurang 1 per A eksponen A pangkat 0. Ini habis ya, menjadi 1 per A eksponen AB dikurang 1 per A dikali 1. Jadi hasilnya A per 1 per A eksponen AT dikurang 1. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Simanjuntak dengan NIM 123320040. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem of ODS. Di dalam sistem of ODS ini ada dua persamaan, yaitu Y1 sama dengan A
A11Y1 tambah A12Y2 tambah G1 dalam kurung T. Y2 sama dengan A21Y1 tambah A22Y2 tambah G2 dalam kurung T. Persamaan kedua ini ada dalam kurung A11 kurang S kali Y1 ditambah A12 dikali Y2 sama dengan minus Y1 dikali 0 dikurang Y1 dikali S. Terus A21 dikali Y1 ditambah A22 kurang S dikali Y2 sama dengan minus Y2 dikali 0 dikurang Y2 dikali S. Bisa dilihat dari gambarnya untuk contoh soal dari sistem of order. Di sini ada tangki 1 dan tangki 2. Di tangki 1 ini dia menerima tangki T1 ini menerima larutan yang masuk sebesar 6 gal per min. Lalu larutan dari T1 ini mengalir ke tangki kedua sebesar 8 gal per min. Habis itu tangki kedua ini menerima inflow dari tangki pertama yaitu sebesar 8 gal per min dan juga tangki kedua ini keluar sebesar 6 gal per min. Jadi dalam gambar ini bisa dibuat ke dalam grafik yaitu yang ini T1 nya itu dari 0 ke nilai stabil yaitu 100. Habis itu T2 ini dari 150 menurun ke nilai stabil yaitu 100. Habis itu kita masuk ke perhitungannya atau persamaannya. Y1 sama dengan inflow dikurang output, yang mana tadi inflow dari Y1 itu 6 tambah 2 yang masuk ke T1 ini kan dibagi 100 Y2 dikurang yang keluar tadi kan 8, jadi 8 per 100 Y1. Hasilnya itu minus 8 per 100 Y1 ditambah 2 per 100 Y2 ditambah 6. Untuk Y2 itu inflow dikurang output juga. Jadi untuk Y2 ini tadi 8 per 10 ini kan masuk. Jadi 8 ini masuk ke sini 8 per 100 Y1 dikurang yang keluar dari T2 ini kan 2 sama 6. Jadinya 2 tambah 6 per 100 Y2. Hasilnya 8 per 100 Y1 dikurang 8 per 100 Y2 ditambah 150. Selanjutnya kita masuk ke initial condition. Yang mana Y1 dan Y2 ini bisa diambil dari rumus yang ini. Misalnya A11 tadi kan di sini ini kan A11. Bentar dulu. Jadi dari tadi Y1 dan Y2 ini diambil dari persamaan ini. Misalnya A11, A12, A21 dan A22 diambil nilainya dari sini. Jadi dapatnya minus 0,08 dikurang S Y1 ditambah 0,02 Y2 sama dengan minus 6 per S. Y2 nya 0,08 Y1 ditambah minus 0,08 kurang S kali Y2 sama dengan minus 150. Habis dari sini kita eliminasi dan hasilnya dapat ini. Lalu hasil dari sini masuk ke sini 100 per S dikurang 62,5 per S tambah 0,12 dikurang 37,5 per S tambah 0,04. Lalu Y2 nya itu dapat 100 per S tambah 125 per S tambah 0,12 dikurang 75 dibagi S tambah 0,04. Habis dari sini kita mendapatkan hasil akhir yang ini. Jadi S yang di sini sama S yang di sini mati. Jadi MS itu karena mati diganti menjadi eksponensial. Jadi Y1 ini hasil akhirnya sama dengan 100 dikurang 62,5 eksponen pangkat minus 0,12 D dikurang 37,5 eksponensial pangkat minus 0,04 T. Dan juga Y2 ini sama dengan 100 ditambah 125 eksponen dipangkatkan menjadi minus 0,12 D dikurang 25 eksponen pangkat minus 0,04 D. Sekian untuk penjelasan dari sistem of ideas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taisa Atika Hebean dengan NIM 123320042. Pertemuan kali ini yaitu menjelaskan
transformasi Fourier. Yang dimana di sini kita membandingkan rumus transformasi Laplace dan transformasi Fourier. Yang pertama, rumus transformasi Laplace yaitu Fs sama dengan integral A hingga sampai 0 E min ST Ft. Tuh, ini langsung substitusi. Substitusinya integral A hingga 0 E min ST dalam kurung 1 sama dengan 1 per min S E min S batasnya A hingga dan 0 sama dengan 1 per min S E min Eksponensial. 1 per min S eksponen pangkat min S 0 batasnya 0 A hingga sama dengan 1 per min S eksponen A hingga kurang 1 sama dengan min 1 per S 1 dan hasilnya 1 per S. Lanjut transformasi Fourier yaitu F W sama dengan 1 per akar 2 pi integral min A hingga sama dengan 1 per akar 2 pi integral min 1 eksponen pangkat min IWX sama dengan 1 per akar 2 pi dikali 1 per IW eksponen batasnya min 1 sama dengan 1 per akar 2 pi dikali 1 per WI dalam kurung eksponen kurang eksponen sama dengan 1 per akar 2 pi dikali 1 per WI dimana 2I sin W sama dengan 2 per akar 2 pi dikali sin W per W. Lanjut 2 per akar 2 pi dikali akar 2 per akar 2 dan 2 dikali akar 2 per 2 dikali akar pi dan ini bisa mati. Terus hasil akhirnya akar 2 per akar pi. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilda Kamalaindriani dengan NIM 123320030. Di sini saya akan menjelaskan tentang partial differential equation atau PDE, di mana itu merupakan persamaan penurunan parsial. Yang pertama itu ada persamaan gelombang satu dimensi, di mana dou kuadrat U per dou T kuadrat merupakan turunan parsial kedua dari fungsi U terhadap waktu T, dan dou kuadrat U per dou X kuadrat merupakan turunan parsial kedua dari fungsi U terhadap posisi X, dan untuk C ini merupakan konstanta positif yang merupakan kuadrat dari kecepatan lambat gelombang. Lalu yang kedua ini ada persamaan gelombang dua dimensi. Lanjut. Nah, ini merupakan persamaan gelombang dua dimensi, di mana persamaan ini merupakan perluasan dari gelombang 3. Persamaan gelombang dua dimensi ini merupakan perluasan dari persamaan gelombang satu dimensi ini, di mana dalam dua dimensi spasial X dan Y. Lihat dulu, di mana di sini ada ilustrasi senar melengkung. Di sini terdapat tegangan T1 dan T2. Di D1 dan T2 ini terdapat titik P dan titik I pada senar yang melengkung. Pada analisis horizontal ada sigma T sama dengan
merupakan jumlah dari gaya horizontal yang dimana merupakan selisih antara T1 dan T2. Lalu 0 sama dengan T1 dikurang T2 itu merupakan kondisi setimbang horizontal di mana jumlah gaya horizontalnya adalah 0. Dan T2 sama dengan T1 merupakan implikasi dari keseimbangan horizontal yang di mana besarnya tegangan di kedua ujung memiliki komponen horizontal yang sama. T1 sama dengan T2 sama dengan T2 sama dengan T1. Lalu ada T1 cos alpha sama dengan T2 cos beta, di mana komponen horizontal dari tegangan yang harus sama jika tidak ada percepatan horizontal. Alfa dan beta kemungkinan adalah sudut yang dibentuk oleh tegangan dari arah horizontal. Ini. Terus lanjut ke analisis vertikal. Sigma T sama dengan T2 dikurang T1 merupakan jumlah gaya vertikal merupakan selisih antara T1 dan T2 dan T1. Lalu T2 sin sama dengan T2 sin rho dikurang T1 sin alpha merupakan jumlah gaya vertikal yang juga dapat dinyatakan dalam komponen vertikal tegangan yang merupakan sinus sudut. Lalu ini yang juga dapat dinyatakan dalam komponen vertikal tegangan yang merupakan sinus sudut. Lalu I sama dengan T2 sin rho dikurang T1 sin alpha merupakan jumlah gaya vertikal yang juga dapat dinyatakan dalam komponen vertikal tegangan yang merupakan sinus sudut. Lalu ini rho delta x dou kuadrat U per dou x kuadrat merupakan jumlah gaya vertikal yang setara dalam masa elemen senar. Rho sigma x dikalikan dengan kecepatan vertikalnya ini. Lalu di sini rho merupakan kecepatan linier masa senar dan ini merupakan panjang dari elemen kecil senar. Baik, sekian presentasi. Terima kasih. Halo, aku Juliana Sitinjak dengan NIM 1233 200116. Sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Baik, di sini kita akan mempelajari komputasi dari materi-materi yang sudah kita pelajari di kelas besar. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada pada pertemuan 9 ada transformasi Laplace. Di sini X sampai 1 Laplace transform, di mana pada soal diketahui Ft sama dengan 1 pada saat T lebih besar sama dengan dari 0. Nah, di sini kita mau mencari fungsi dari Laplace-nya. Nah, dari fungsi Laplace sendiri itu di mana Laplace sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga eksponen pangkat minus st dt. Nah, seperti di solusi ini juga sudah ada ditampilkan, yang dimana dari integral dari eksponen pangkat minus st yaitu sama dengan minus 1 per s. Eksponen itu sendiri dari 0 sampai tak hingga, sehingga didapat 1 per s. Nah, di sini kita mau mencari solusinya menggunakan komputasi. Nah, yang pertama kita masukkan di import library-nya, didefinisikan simbol yang ada digunakan yaitu T dan S, serta kita masukkan function-nya atau nilai Ft-nya sama dengan 1 pada soal. Nah, kita kan di sini mau mencari fungsi dari Laplace-nya. Nah, sehingga kita tambahkan persamaan ini. F sama simpai Laplace transform Fts. Kita tambahkan F 0 pada
simplify sehingga didapat outputnya 1/s. Nah, lanjut ke example 2. Di sini sama saja codingannya, cuma dibedakan pada fungsinya yang di sini. Tergantung diminta yang pada saat diminta di soalnya. Nah, di example 2 ini kita disuruh mencari fungsi Laplace ft sama dengan eksponen at. Nah, di solusinya ini sudah ditampilkan solusi menggunakan manual, menggunakan persamaan Laplace. Nah, untuk codingannya sama saja, input library, tadi definisikan simbol-simbol yang digunakan. Nah, di sini simbol yang digunakan ada T, S, sama A. Nah, fungsinya kita buat simple. Nah, kan yang di sini fungsi yang diketahui kan eksponen AT yang di soal, sehingga kita masukkan di sini juga eksponen AT ini. Nah, setelah kita run sehingga didapat eksponen AT, kan kita mencari fungsi Laplace-nya, kita buatlah persamaan Laplace-nya ini tadi, simple Laplace transform. Jadi dapatlah hasilnya ini 2 omega S per omega 4 ditambah 2 omega kuadrat S kuadrat tambah S4. Nah, untuk materi transformasi Laplace itu sendiri juga bisa dicari solusinya menggunakan tabel Laplace untuk memudahkan solusinya. Seperti tadi kan soal example 1 itu tadi ft-nya pada saat sama dengan 1. Nah, kayak Laplace-nya itu 1/s, dan example 2 tadi ft-nya pada saat e eksponen pangkat at. Nah, sehingga fungsi Laplace-nya itu sama dengan 1/s kurang a. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan 10, yaitu transformasi Laplace. Nah, bagian A, Laplace transform of derivative. Diambil dari buku example 1. Dimana kita di sini juga masih mengenai Laplace. Kita mencari fungsi dari Laplace. Dimana pada saat ft sama dengan t sin omega t. Pertama itu di sini untuk menemukan solusinya itu di codingan itu harus bertahap, codingannya nggak langsung semua gitu. Jadi harus bertahap dulu. Yang pertama kita mau membuat codingan agar fungsi ft sama dengan t sin omega t yang ada di soal ini. Sehingga sama saja import library, definisikan simbolnya. Nah, simbol yang di sini ada ts dan omega. Nah, fungsinya kita masukkanlah fungsi yang mau kita cari. Nah, kan yang mau dicarikan t sin omega t. Nah, di sini pakai t kali sin pi kali sin omega kali t. Nah, setelah udah keluar di run ini soal yang mau kita cari fungsi Laplace-nya, tinggal masukkan aja persamaan Laplace-nya bersama dengan sin pi Laplace transform. Kita masukkan fungsi-fungsinya sehingga dapat dia solusinya sama dengan 2 omega S per omega 4 tambah 2 omega kuadrat S kuadrat tambah S pangkat 4. Nah, sama solusi yang ada di buku. Seperti itu. Kalau yang di buku dia itu dalam bentuk sederhana, dia 2 omega S per S kuadrat tambah omega 2 dikuadratkan. Nah, sini langsung buat hasilnya, nggak pakai dikuadratkan lagi gitu. Lanjut ke bagian B, Laplace transform of integral. Diambil dari example 3. Kita mau cari fungsi Laplace-nya. Nah, kita masukkan library-nya. Nah, yang membedakan di sini menggunakan sifat unit printing, di mana kita di sini mau mencari integral dari Laplace. Jadi menggunakan fungsi ini. Beda seperti codingan sebelum-sebelumnya. Nah, sini sama aja, kita definisikan simbol yang digunakan. Di sini ada T, S, dan omega. Jadi kan kita masukkan fungsi yang mau kita cari, yaitu ini. 1/s dikali S pangkat 2 tambah omega kuadrat. Nah, sama kayak di soal yang ini nih. Oke. Nah, kita kan mencari fungsi Laplace-nya, lagi-lagi kita masukkan persamaan untuk mencari fungsi Laplace. Yaitu ini. Nah, setelah kita run dapat deh hasilnya
sama dengan 1 kurang cos omega T dikali theta T per omega kuadrat. Oke, lanjut yang C, Laplace transform ODS. Yang ini untuk tingkat tinggi kita disuruh sini mau mencari persamaan dari Y pangkat 2 dikurangi sama dengan T. Di mana pada saat turunan Y 0 sama dengan 1. Ini untuk alur penyelesaiannya, tabel ini. Ke codingannya kita masukkan library-nya, kita definisikan simbol-simbol yang digunakan, baru kita masukkan persamaan solusinya, yaitu ini. Equation YT different T kurang YT. Nah, masukkan lagi untuk menemukan solusinya, ini solusi equation Y pada saat T. Bisa juga kita rangkum dia menjadi gini. Kita buat library-nya, promise import function-nya, solusinya, persamaannya, setelah simbol-simbolnya kita masukkan kayak gini satu persatu. Pertama definisi function, definisi ODE, baru kita kan disini meminta solusi, jadi kita buat solusinya, kita definisikan konstanta yang dipakai itu C1 dan C2, kita inisialkan kondisinya. Nah, lanjut kita substitusi persamaan-persamaannya, kita simplify the final solution, baru kita print deh solusinya sehingga didapat ini equation YT sama dengan sin T plus cos T. Lanjut ke pertemuan 11 yaitu transformasi Laplace. Sudah dulu Jul, bentar. Terima kasih. Yang A, conclusion. Ambil example 1 dari buku. Nah, di sini kita disuruh mencari persamaan Laplace juga. Cuman di sini yang sebelum-sebelumnya kan menggunakan fungsi F. Nah, ini fungsi H dan fungsi G. Nggak diganti aja. Pertama kita import library-nya dulu, kita definisikan simbol-simbol yang dipakai. Di sini ada simbol T, S, A, dan tau. Kemudian kita masukkan fungsi yang mau kita cari nih, soal seperti yang di soal 1 per S kurang A. Nah, ini kan kemudian definisikan apa nih yang mau kita cari. Kita mencari inverse Laplace transformnya, sehingga didapatlah fungsi ini AT theta T. Nah, kalau misal dia yang G, kita tinggal ganti aja fungsi yang G tadi. Jadi kan pakai fungsi F, nanti pakai fungsi G, sama saja. Kemudian kita lanjut ke yang B, system of ODE. Di sini kita mencari yaitu keadaan Y1 dan Y2 pada dua tangki ini. Nah, kita dapat mengetahui keadaan Y1 dan keadaan Y2 dari gambar ini. Kita lihat pertama dari sisi tangki pertama, yaitu Y1, di mana minus 8 per 100 Y1 tambah 2 per 100 Y2 ditambah 6. Kemudian yang kita lihat dari sisi Y2, tangki 2, sama dengan 8 per 100 Y1 dikurang 8 per 100 Y2. Kita kondisikan. Nah, seperti untuk mensolusikannya di codingan, kita import library dulu, kita buat initialization, kita definisikan simbol-simbol yang digunakan, simbol T, function Y1, function Y2, baru kita definisikan deh persamaan solusinya. Solusi persamaannya yaitu ini
OD1, pada saat OD2, sehingga didapat outputnya ini. Nah, di sini setelah kita mendapat persamaannya ini, kita mau substitusi dan eliminasi persamaan tersebut. Kita masukkan ini, take the inverse Laplace transform of the solution to get Y1 and Y2. Nah, kita kan meminta persamaannya itu, jadi kita buat display the solution, kita print untuk persamaan Y1 dan persamaan Y2 solusi. Hingga dapat deh solusinya itu sama dengan ini. Y1 sama dengan 100 dikurang 62,5 eksponen minus 0,12 T kurang 37,5 eksponen minus 0,04 T, dan Y2 itu sama dengan 100 ditambah 125 eksponen minus 0,12 T dikurang 75 eksponen 0,04 T. Nah, untuk materi ini ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya serahkan ke teman saya yang ingin melanjutkan materi selanjutnya. Halo, perkenalkan saya Bragita Devania Kudadiri dengan NIM 123320018. Oke, di sini aku mau melanjutkan pembahasan ini ya. Yang dari pertemuan 12. Di sini, Gareth Fourier. Di sini kan ada ulang. Tuhan, nggak sanggup aku, Cok. Oke, di sini aku mau lanjutkan ini ya. Komputasi mulai dari pertemuan 12. Di sini ada Gareth Fourier. Di sini kan ada dikasih contohnya AN, IN. Jadi dikasih codingannya itu seperti ini. Di sini yang AN-nya itu dikasih kayak gini, seperti integer, cos ini yang menghasilkan gini. Sedangkan di B-nya itu ada kayak gini, di N1, N2, N3, 4, 5 yang menghasilkan itu gini, B1, B2, B3, B4, B5 begini. Selanjutnya ada dikasih codingan S1 sama dengan B1 dan S2 B1 diginiin menghasilkan 4 kasin X per V plus 4 kasin 3X per 3V. Selanjutnya ada codingan S3 sama dengan B1 dilanjutkan menghasilkan 4 kasin X per V tambah 4 kasin 3X per 3V tambah 4 kasin 5X per 5V. Selanjutnya transformasi Fourier. Di sini dikasih codingan kayak gini dari ini karena ada persamaan yang ini. Fx sama dengan 1 jika X lebih kecil 1 dan Fx sama dengan 0. Jadi dikasih codingan kayak gini. Fx lebih kecil 1, kalau dia 0 itu true, benar, menghasilkan seperti ini. Dan F sama dengan Fourier transform Fxw, dia menghasilkan yang ini. Oke, dilanjutkan yang terakhir. Dikasih persamaan ini F0149, nah ini dengan W yang ini. Kasih codingan F sedangkan FFT 0149 yang diambil dari sini tadi dan menghasilkan array 14 tambah 0J min 4 tambah 8J min 6 tambah 0J dan min 4 min 8J. Oke, demikian tentang komputasi. Terima kasih.